TikTok. Ya, Shalom, saudaraku yang ada di YouTube, juga yang ada di TikTok. Jadi kalau pandangan saya ada ke sini, ada ke sini, ya mohon maklum ya karena saya dari berbagai sumber ya. Suara saya bisa kedengaran ya. Baik, saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan menjelang hari kemerdekaan. Jadi saya ah, akan membawa terkait dengan kemerdekaan ya, saudara ya. Baik, saudaraku, kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua karena kasih setiamu. Saat ini hamba-Mu akan memberitakan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus. Ambil alih hamba, penuhi dengan karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia pengajaran yang tajam, yang dalam, sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang hamba beritakan, hanya kebenaran firman Allah. Berfirmanlah Roh Kudus, sembunyikan hamba di balik kuasa salibmu, penuhi dengan kuasa, wibawa, urapan ilahi, otoritas ilahi di dalam nama Yesus. Juga berdoa buat yang mendengar siapapun Tuhan, bicara Roh Kudus, kami siapkan hati seperti tanah yang subur. Bukalah mata hati kami seperti kau membuka mata hati Lydia, dan singkapkanlah kebenaran firman ini. Dan kami patahkan dengan sepakat segala kuasa yang menghalangi pemberitaan firman Allah, keangkuhan benteng-benteng, keangkuhan manusia yang menolak pemberitaan firman Allah dihancurkan, dipatahkan. Kuasa Tuhan menaungi kami semua, darah Kristus menutup bungkus kami, bahkan semua keluarga kami. Dan setiap firman yang keluar tidak pernah kembali sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Shalom. Apa kabar saudaraku? Saya berdoa semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik saudara yang ada di TikTok maupun juga saudara yang ada di ya, saudara yang ada eh, di TikTok dan saudara yang ada di semua channel-channel saya ada di baik itu di Zoom maupun di YouTube maupun di TikTok, semuanya saya sapa Shalom. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Oke, saudara, saat ini firman Tuhan berjudul Merdeka untuk Melayani. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Nah, ini ada yang katakan, kemerdekaan Indonesia diperjuangkan oleh mujahid muslim melawan penjajah Kristen Belanda. Nggak ada hubungannya sama agama ya. Ya, ini kalau masalah negara pakai dong sedikit pemikirannya ya. Nah, jadi nggak ada hubungannya dengan agama. Dalam kekristenan tidak ada disuruh jajah, jajah. Itu politik negara ya, mau dia agama apapun ya. Tapi kalau dalam agama tertentu, halal, halal. Nah, sambil dia menyuarakan nama Tuhannya, membantai orang Kristen, halal darahnya, gitu ya. Itu ada ya, saya dengar ya. Jadi kalau mau penjajah Belanda masih mending penjajah Belanda. Emang yang jajah Indonesia cuman Belanda. Kan seganas-ganasnya Belanda lebih ganas Jepang 3,5 tahun dibanding Belanda. Belanda masih mendidik banyak pembangunan di balik penjajahan, banyak kemajuan. Tapi nggak ada hubungannya dengan agama Kristen atau apa ya. Karena kekristenan tidak menyuruh menjajah ya. Oke, kita akan belajar dari Galatia 5 ayat 13 sampai 26. Nah, di sini temanya kemerdekaan sejati memanggil kita untuk hidup rajin dalam kasih dan menghasilkan buah. Wah, temanya panjang sekali ya Bapak Ibu ya. Hari ini kita sebentar lagi akan merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-80. Merdeka secara nasional berarti lepas dari penjajahan. Tapi ada kemerdekaan yang jauh lebih dalam dan kekal, kemerdekaan rohani. Kalau kemerdekaan bangsa Indonesia itu hanya sementara. Pada akhirnya kita akan mati. Apakah kita sudah benar-benar merdeka secara rohani? Ada pertanyaan penting yang harus kita renungkan, saudara. Apa arti kemerdekaan itu kalau hanya kita nikmati sendiri, saudara? Apakah kemerdekaan hanya untuk kenyamanan pribadi atau untuk memanggil kita melayani? Inilah inti pesan dari Galatia 5 ayat 13 sampai 26 ya saudara. Saya akan kupas tuntas ya.
kita baca. Jadi ini lebih ke pengajaran ya. Nah, kalau kemerdekaan secara nasional itu lepas dari penjajahan. Kemerdekaan yang paling kekal adalah kemerdekaan dalam Kristus, saudara ya. Kita bicara kemerdekaan dalam Kristus ini yang paling kekal ya. Kita mau ini. Nah, apa kaitannya? Kemerdekaan dalam Kristus itu artinya lepas dari dosa dan kuasa kegelapan. Kerajinan. Di sini respon kita yang merdeka dan bekerja keras. Setia dan produktif bagi Tuhan. Saudara, apa kita sudah benar-benar merdeka? Itu dulu pertanyaannya. Atau kita hanya ngerasa merdeka? Apa buktinya kita memakai kemerdekaan kita itu untuk kebaikan? Dan kalau Tuhan menilai buah hidup kita hari ini, apakah kita akan menemukannya? Kita baca dari Galatia 5 ayat 13 sampai 26. Galatia 5 ya, saya bacakan saudara, nanti kita gali eksegesis ayat per ayat. Ya, Galatia ya di perjanjian baru ya saudara, jangan pergi ke perjanjian baru. Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 dan 2, Tesalonika, ya, Galatia. Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 dan 2, Tesalonika, Galatia 5 ayat 13 sampai dengan kalau begini saya coret-coret saudara biar kita ada kasih tanda ya. Galatia 5 ayat 13 ya saudara sampai 26. Saya bacakan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Namun jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saudara, di ayat sebelum ayat 16 ada judul perikopnya, hidup menurut daging atau roh. Saya bacakan saudara. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Hiduplah oleh roh. Dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kendaki. Namun, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Namun, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendeki. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, ini luar biasa ya. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah.
penuntun hidup kita yang akan menjadikan kita saluran berkat. Saudara, kita tadi sudah membaca Galatia 5 ayat 13 sampai 16. 26 ya saudara. Ini kemerdekaan Kristen ini untuk melayani dalam kasih. Jadi di latar belakangi secara garis besar ada perpecahan dalam jemaat. Lalu ditantang mau hidup daging atau hidup roh. Jadi saya bahas secara lebih dalam lagi berdasarkan kita mengeksegesis namanya ya. Jadi surat Galatia ini ditulis Paulus. Ini untuk menegur jemaat yang terpecah. Jadi pada saat itu saudara kalau ada perpecahan gereja saat ini jemaatnya itu biasa. Karena dari dulu juga dari jemaat mula-mula itu ada. Dan sebenarnya kalau kita menyikapi dengan dewasa konflik-konflik malah banyak membuat kita bertumbuh kalau kita menghadapinya dengan hati yang besar, jiwa yang besar, ya. Jadi ada perpecahan. Namun mereka mau kembali kepada hukum Taurat dan menganggap kemerdekaan adalah kebebasan tanpa batas. Ya, ada perpecahan antara yang mau kembali ke hukum Taurat dan yang menganggap kebebasan artinya tanpa batas. Lalu Paulus menegaskan, kemerdekaan dalam Kristus itu bukan izin untuk hidup semaunya, kata Paulus. Jadi panggilan untuk rajin mengasihi dan melayani. Saudara kalau kita tadi udah baca dari Galatia 5 ayat 13 sampai 26. Ini surat Galatia ini ditulis oleh Paulus ya. Ini ditujukan untuk jemaat di Galatia. Jadi kalau lihat dari posisinya saya teliti ini di Antioquia. Disitulah orang Kristen pertama kali disebut namanya Kristen ya. Jadi dulu tuh Kristen itu malah dulu itu ejekan pengikut Kristus ya. Jadi ada Pisidia, Iconium, Listra, Derbe. Jadi ini sekitar 48 sampai 55 Masehi. Jadi saat itu situasi yang dihadapi jemaat sedang diguncang oleh ajaran dari kelompok Yudaizer yang menuntun orang percaya non-Yahudi untuk disunat dan menaati hukum Taurat sebagai tanda dan syarat keselamatan. Ini yang memicu perpecahan, saudara. Jadi ada perpecahan, perselisihan ya di antara anggota jemaat. Paling ditekankan di ayat 15. Lalu Paulus menegaskan, orang percaya itu telah dimerdekakan dalam Kristus, ayat 1. Tapi kemerdekaan itu bukan untuk memuaskan keinginan daging, tapi melayani dengan kasih. Jalan keluarnya ditantang. Kau mau hidup dipimpin roh atau yang kalau dipimpin roh artinya ada buah roh yang bisa dilihat orang. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Dan ini meniadakan perbuatan daging seperti percabulan, perseteruan, iri hati. Jadi fokus utama perikopnya itu kemerdekaan Kristen sejati itu panggilan untuk hidup taat dan melayani, bukan kebebasan tanpa batas. Banyak orang berpikir apa sih makna bagimu kemerdekaan? Bebas, sebebas-bebasnya. Salah. Kalau kebebasan yang sebebas-bebasnya nanti malah jadi kebebasan yang bablas, saudara ya. Dan malah itu nggak bebas. Sebenarnya nggak bebas yang sebebas-bebasnya. Itu artinya kita masih diperbudak oleh keinginan daging. Nah, dan hanya dapat dijalani kebebasan yang sejati ini bila kita berjalan dengan Roh Kudus. Nah, saudara, jadi kemerdekaan dalam Kristus. Oh, udah merdeka, Kristus memerdekakan itu bukan artinya alasan untuk hidup semaunya. Antinomianisme namanya. Bukan jadi antinomianisme. Semau gue. Nah, bukan. Ini panggilan mengasihi. Panggilan melayani. Itu kemerdekaan dalam Kristus. Solusinya bukan kita kembali ke hukum Taurat. Nah, dulu kan orang di bawah hukum Taurat itu berat, saudara ya. Legalismenya bukan hukum Taurat, tapi berjalan oleh roh. Maksudnya apa? Buah roh nyata kalau kita berjalan dengan roh, bukan keinginan daging, saudara. Jadi Paulus menulis dan gereja sasarannya itu Galatia. Karena ada di Galatia Selatan, Antioquia, ya. Jadi seperti yang saya katakan, mungkin di awal tahun 48 Masehi atau di akhir 55 Masehi. Jadi ini sebelum konsili Yerusalem. Dan ini setelah perjalanan misi Paulus berikutnya. Situasinya banyak pengajar lawan, yaitu Yudaizer. Sunat, 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 taat pada hukum Taurat gitu. Ini baru tanda umat Allah. Jadi banyak jemaat terpecah. Ada yang menggigit,
ada yang menerkam satu sama lain. Wow, ngeri ya, saudara. Bukan seperti sekarang juga ya, saudara. Mirip-mirip. Nah, saudara, kalau saya rincikan dari Galatia ya, karena kita ini yang menulis Paulus ya, harus tahu yang nulis surat Galatia itu Paulus ya. Dari Galatia 1 sampai 2 ini membahas pembelaan kerasulan dan Injil kasih karunia. Kalau dari Galatia sampai 4, Galatia 3 sampai 4 ini dasar teologis. Janji kepada Abraham, anugerah versus hukum. Jadi ini perumpamaan Hagar dan Sarah. Ya. Kalau Galatia 5 sampai 6 ini aplikasi etis. Ya. Galatia 5 ayat 1 sampai 12 ini merdekalah kamu dipanggil. Tolak kuk perhambaan. Kemudian 13 sampai 26 bagaimana memakai kemerdekaan. Ya, jadi memakainya dengan melayani dalam kasih, berjalan oleh roh, buah roh, dan praktik hidup komunitas. Kalau kita membahas struktur logika 5 sampai 13 ini langkah demi langkah, maka panggilan kepada kemerdekaan bukan alasan bagi daging, tetapi kita melayani dengan kasih. Hukum digenapi oleh kasih. Dan saat ada perpecahan maka ada peringatan. Kuncinya berjalan oleh roh. Konflik roh atau daging. Jadi ada dua daftar etis. Perbuatan daging yang tetap melakukan tidak akan mewarisi kerajaan Allah, tapi yang melakukan buah roh ini terhadap hal-hal yang tidak ada hukumnya, saudara. Jadi di sini ada penyalipan daging, ya, identitas dari Galatia 5, khususnya ayat 24 sampai 26, saudara. Dan hidup melangkah menurut roh, ya, stoiceo, dan hindari kesombongan kosong. Ya, saya mau bahas kata-kata inti di sini dari bahasa aslinya saya ambil tentang kemerdekaan di ayat 13 ditekankan kemerdekaan. Bahasa Yunaninya apa sih? Nah, tulisannya itu kalau dibaca eleutheria, itulah kemerdekaan ya. Jadi kalau kasih agape ya, agape. Kalau nafsu epitimia. Nah, di sini ada semua, saudara. Kata-kata kunci. Perbuatan daging, ergates sarkos. Kemudian berbuah, karpostonomatos. Jangan bukan buah-buah roh, tapi buah. Satu ya, saudara. Nah, jadi saya mau kasih dulu perbandingan ya. Untuk perbuatan daging itu ditekankan di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Percabulan. Nah, kalau ini garis besar maknanya apa? Percabulan yang masuk. Penyalahgunaan seks. Kecemaran, hawa nafsu itu seks dan martabat tubuh. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri, amarah, kepentingan diri, perpecahan, bid'ah, dengki, kemabukan, pesta porah. Jadi ini seperti relasi rusak, egoisme, komunitas, pelarian diri dan hedonisme tak terkendali ya saudara. Jadi buah roh di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ini tentang kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan hati atau kindness, kebaikan, goodness, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Buah roh, bukan buah-buah roh ya saudara. Ini satu paket. Jadi satu paket karakter, kasih, sukacita. Ini buah roh, bukan buah-buah roh. Ini yang tumbuh bersamaan ketika roh memimpin, saudara. Jadi garis besar maknanya, saudara, pusat semua kebajikan Kristen. Kegembiraan yang berakar pada Tuhan. Rekonsiliasi dengan Allah dan sesama. Daya tahan dalam penderitaan, kepekaan dan kehangatan terhadap sesama, integritas, moralitas, aktif, ini dapat dipercaya, teguh, kerendahan hati. Nah, kalau kita bahas dari sosial budaya pada zaman itu di Galatia, ada istilah perbudakan. Ini sangat paradoks dengan kata merdeka. Melayani sebagai hamba. Ini menabrak definisi kebebasan Romawi, Greko-Romawi, otonomi pribadi. Malah Paulus berpendapat kebebasan adalah kapasitas baru untuk mengasihi. Jadi ada virtual umum di dunia Helenistik, tetapi Paulus menancapnya untuk dalam pneumatologi. Jadi sumbernya Roh Kudus, bukan latihan etis semata. Jadi ada isu identitas komunitas, sunat, marker Taurat ini yang memisahkan, jadi dinding pemisah. Kasih yang menggenapi hukum dan memulihkan kesatuan.
Jadi yang ditekankan teologi utamanya di sini adalah kemerdekaan oleh kasih karunia, bukan libertinisme. Arahnya pelayanan. Ayatnya di Galatia 5 ayat 13 sampai 14. Kemudian adanya etika roh. Kemenangan atas daging bukan lewat aturan, tapi relasi dan kuasa roh. Jadi kasih menggenapi hukum ya. Jadi ini dipakai sebagai ringkasan hukum Taurat ya. Identitas dan proses. Jadi menyalibkan daging, deklaratif identitas dalam Kristus yang terus dihidupi dengan melangkah selaras, saudara ya. Jadi di sini eh, hidup menurut roh. Ini mengembangkan tema yang sama, hidup menurut roh. Ada kasih kepada sesama, ada keseimbangan, dan kita disuruh menghindari dua jurang, legalisme dan permisitivisme. Ya, ini menjadi alasan kebebasan. Ya, saudara. Oke. Jadi dari Galatia 5 ayat 13-26 ini mengajarkan bahwa kemerdekaan adalah panggilan untuk mengasihi dalam kuasa roh. Ini yang menumbuhkan buah karakter dan mematikan perbuatan daging sehingga hukum digenapi dan komunitas dipulihkan, saudara. Kalau kita membaca dari surat Galatia, saudara, ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Galatia tadi. Jadi ini sekarang Galatia di mana sih? Nah, saya beritahu, ini di Turki modern ya, saudara yang sedang menghadapi krisis teologi pada saat itu. Dan Injil anugerah diberitakan. Ada yang dikenal sebagai kaum Yudais, mengajarkan bahwa keselamatan tidak cukup hanya iman pada Kristus, harus taat pada hukum Taurat, khususnya sunat, tentang aturan makan dan hari tertentu. Ini pengajaran mengancam kebebasan Injil. Ini yang Paulus bawa. Jemaat mulai berpikir bahwa keselamatan harus diusahakan dengan perbuatan hukum, bukan semata-mata anugerah. Paulus melihat ini kemunduran. Jadi ini kemunduran rohani dari kemerdekaan yang kembali kepada perbudakan. Jadi arti kemerdekaan dalam Kristus dalam Galatia 5 ya, kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ditekankan di ayat 13. Kemerdekaan di sini bukan berarti bebas sebebasnya, semaunya. Bukan berarti bebas dari hukum Taurat sebagai jalan keselamatan, bebas dari kuasa roh dosa yang menuntun pada kematian. Kemerdekaan dalam Kristus bebas dari hukuman dosa, kuasa dosa untuk mengasihi dan melayani. Jadi, kemerdekaan Kristen itu bukan bebas saja, tapi bebas untuk hidup sesuai rancangan Allah. Saudara, apa bahaya kalau kita salah memahami kemerdekaan? Paulus mengingatkan, Galatia 5 ayat 13. Jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Jadi ada resiko besar orang yang sudah dibebaskan oleh Kristus tergoda hidup egois. Ekstrim yang pertama, legalisme. Ini memaksa hukum Taurat dan aturan manusia untuk mendapat keselamatan. Dan ekstrim yang kedua, libertinisme. Dan kebalikannya, dia menggunakan anugerah untuk alasan hidup seenaknya. Keduanya menyesatkan. Ingat, saudara. Libertinisme, jadi liberty itu juga salah ya, saudara ya. Nah, itu seenak-enaknya. Amerika malah merosot pada saat melakukan hal yang demikian, saudara. Jadi Paulus menawarkan jalan ketiga, kemerdekaan yang diikat oleh kasih. Itu yang betul. Nah, di sini juga ada bicara tentang kerajinan. Hati yang rajin dalam kasih. 13b, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Layani, bahasa Yunaninya doulo, hamba, doulos, ya, mengabdikan diri sepenuhnya. Kemerdekaan Kristen membuat kita rela jadi hamba bagi orang lain demi kasih Kristus. Ini menyatukan tema kemerdekaan dengan kerajinan. Jadi kemerdekaan bukan alasan malas-malasan, tapi panggilan melayani dengan tekun. Hidup dipimpin roh, bukan daging. Paulus membandingkan perbuatan daging dengan buah roh. Hidup dalam daging ini memakai kemerdekaan, memuaskan keinginan ego. Hidup dalam roh ini memakai kemerdekaan untuk mengasihi, bersabar, setia, lemah lembut, dan menguasai diri. Buah roh ini tanda orang
menggunakan kemerdekaannya untuk melayani, bukan diri sendiri. Nah, saudara, kita bentar lagi akan merayakan kemerdekaan. Dan bukan suatu kebetulan, temanya juga kerajinan. Jadi, tanggal 17 Agustus ini simbol kemerdekaan bangsa kita. Tapi bagi kita yang percaya, kemerdekaan rohani, saudara, jauh lebih berharga, ya, karena tidak ada penjajah manusia yang bisa merenggutnya. Jadi, kemerdekaan bangsa tentu harus dipertahankan dengan kerja keras. Kemerdekaan rohani pun harus dihidupi dengan kesungguhan dan ketekunan. Kemerdekaan tanpa kerajinan akan memudar. Seperti pejuang kemerdekaan Indonesia yang berjuang mati-matian, Paulus mengajak kita berjuang dalam kehidupan rohani. Ya, jadi bukan dengan senjata, tapi dengan kasih dan buah roh. Nah, saudara, kemerdekaan sejati bukan untuk memuaskan kita, tapi melayani Tuhan dengan hati yang rajin, dipenuhi buah. Jadi, kemerdekaan itu adalah panggilan. Saya beri 3 pesan. Kemerdekaan adalah panggilan, bukan pembenaran diri. Kemerdekaan adalah anugerah yang memanggil kita keluar dari belenggu dosa, bukan untuk menuruti keinginan daging, saudara. Tapi kemerdekaan ini melahirkan tanggung jawab melayani dalam kasih. Kemerdekaan sejati tidak diukur dari apa yang kita lepaskan, tetapi dari siapa yang kita layani. Saudara, ini bisa saya analogikan seperti tahanan. Dia dibebaskan untuk menolong orang lain ya. Kamu kalau misalnya dibebaskan dari penjara, yang kamu lakukan apa? Kamu kan juga berupaya. Kalau kamu orang yang baik, kamu akan berupaya supaya teman-teman kamu juga bisa bebas seperti kamu. Yang dibebaskan dari penjara, bukan untuk aku sudah bebas, saatnya kembali melakukan kejahatan, bukan. Tapi gimana aku bisa juga membantu temanku bisa bebas, supaya nggak ada lagi yang masuk penjara. Harusnya begitu. Kemerdekaan dari dosa itu membawa kita hidup melayani, bukan justru untuk hidup kembali pada dosa. Nah, seperti kalau kemerdekaan ini panggilan, bukan pembenaran diri, itu seperti kapal lepas dari jangkar pelabuhan, saudara. Kapal yang dilepaskan dari jangkar pasti nggak akan hanyut, saudara. Tapi eh, dia diarahkan untuk mengirim bantuan ke pulau yang membutuhkan. Jadi kebebasan ini bukan untuk mengembara tanpa tujuan. Sebaliknya, diarahkan pada misi kasih. Jadi bebas dari utang ini akan membantu orang lain. Seorang yang utangnya telah dilunasi oleh orang dermawan, lalu dia menggunakan kesempatan itu untuk menolong mereka yang terjerat utang. Kemerdekaan rohani bukan membuat kita menjadi alat kasih bagi orang lain ya. Ini kemerdekaan orang rohani ini yang membuat kita ingin jadi alatnya Tuhan untuk mengasihi sesama. Nah, saya ingat seperti burung yang dilepas dari sangkar untuk membawa pesan. Jadi burung merpati, dia dibebaskan bukan sekedar untuk terbang bebas, tapi membawa pesan perdamaian. Kemerdekaan sejati ini memberi misi dan tujuan baru. Seperti tali yang diputus untuk menyelamatkan. Seorang yang dibebaskan, saudara, dari ikatan tali di perahu yang hampir tenggelam, lalu segera menolong awak lain. Seperti itu kira-kira kebebasan. Jadi kita bebas dari belenggu dosa. Bukan untuk seenaknya, tapi kita berusaha juga membebaskan yang lain. Saudara, ada kisah Nelson Mandela. Wow, dan juga saya senang Mahatma Gandhi. Keduanya sangat relevan untuk tema kemerdekaan. Dan kemerdekaan, kebebasan mereka. Mereka jadikan panggilan. Bukan untuk membenarkan diri mereka. Saya juga terkesima dengan George Washington. Mereka punya karakter yang sama. Menjadikan kemerdekaan, kebebasan mereka sebagai panggilan. Bukan untuk mengamankan diri, pembenaran diri. Mereka memahami Galatia 5 ayat 5, 13 sampai 15. Saudara, saya ingat seperti jembatan. Jembatan, semua kita tahu jembatan. Jembatan dipakai menolong. Bukan kita pakai untuk tidur ya. Itu bukan fungsi jembatan. Itu menjembatani. Kalau orang misalnya dia selama ini terisolasi, lalu ada jembatan yang membebaskan dia. Jembatan itu tempat dia nyebrang.
Pasti kalau dia sudah lolos, kalau itu dia jadikan panggilan, dia nggak hanya mencari nyaman dirinya, tapi dia menolong orang-orang yang masih terjebak di pulau itu dengan menunjukkan ini jembatannya. Itulah kebebasan. Bagaimana kamu menjadikannya panggilan? Kalau dia malah tidur, tapi nggak mau memberitahu tentang jembatan ini, aku bebas, suka hatiku. Ngapain gue pedulin orang? Dia justru sedang terkungkung dengan egoisnya dia. Jadi kemerdekaan dalam Kristus itu jembatan. Ini yang akan membawa kita pada pelayanan kasih, bukan tempat berdiam demi kenyamanan kita. Saya suka Nelson Mandela. Bayangkan, Nelson Mandela di penjara 27 tahun, saudara. Tapi dia nggak balas dendam. Wah, setahun aja kita mungkin udah pusing ya, saudara. Jangan setahun, sebulan, sehari pusing di penjara. Bayangkan dia nggak ada salah. Dia 27 tahun di penjara. Tapi dia tidak kehilangan kebebasannya. Dia sedang dibentuk di situ. Lalu dia benar-benar bebas secara fisik. Dia menggunakannya sebagai panggilan, bukan balas dendam. Dia bisa dendam sama lawan politiknya, tapi dia tidak mencari keuntungan. Dia menjadikan kebebasannya panggilan untuk melayani. Justru dialah mempersatukan Afrika Selatan yang saat itu terpecah karena adanya hukum apartheid yang rasis. Saudara, Mandela sudah menerapkan prinsip di Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Kebebasannya dipakainya melayani, dipakainya membangun, bukan dendam, bukan ego. Jadi kalau di sini ada yang masih dendam, Anda yang masih ego, artinya Anda belum bebas dalam Kristus. Karena dendam dan ego lah yang mengurung Anda. Lepaskan. Kita belajar dari Musa, saudara. Musa itu sudah nyaman di istana, tapi dia justru meninggalkan kenyamanan dan dia sudah dibebaskan dari istana Mesir. Dia bukan hanya untuk mencari kenyamanannya, tapi dia dipanggil untuk memimpin Israel keluar dari perbudakan menuju tanah perjanjian. Saudara, Musa tidak memakai kemerdekaannya secara pribadi untuk alasan nyantai, nyantai bos, tapi dia menerima panggilan yang berat dan penuh pengorbanan demi umat Tuhan. Saudara, ini luar biasa, ini menyentuh. Jadi kemerdekaan sejati itu justru um, itu adalah kemerdekaan yang merupakan jembatan kasih, ya pelayanan kasih bukan tempat kenyamanan diri. Dan kita pasti akan dapat visi misi baru. Saya senang dengan kisah Nelson Mandela. Tokoh saudara saya juga bisa menggambarkan ini tentang paspor kemerdekaan. Saudara, saya ingat saya mau keluar negeri, saya butuh mengurus paspor ke Cina, ya. Prosesnya panjang, bukan ke Cina. Kemarin tuh ke Mesir ya, ke Mesir atau kemana gitu ya, saudara. Paspor ini bukan hanya tanda identitas, saudara. Ini izin untuk kembali, kita bisa kembali ke tanah air kita Indonesia. Dan kita berkontribusi membangun bangsa. Kalau paspor hanya disimpan, nggak digunakan, manfaatnya hilang. Dari sini kita belajar, kemerdekaan Kristus ini paspor untuk masuk dalam kehidupan baru, pelayanan kasih. Bukan sekedar pajangan rohani. Kemudian obor api kemerdekaan. Dalam upacara kita sering melihat obor api kemerdekaan dibawa dari satu titik ke titik yang lain untuk dinyalakan di panggung utama. Apa itu harus dijaga, saudara, agar tetap menyala? Tujuannya untuk menerangi dan menghidupkan semangat orang banyak, saudara. Bukan untuk disimpan sendiri. Jadi sini pelajaran kemerdekaan rohani adalah api yang harus terus dijaga. Kemerdekaan rohani ini api yang harus terus dijaga, dipakai untuk menerangi orang lain, bukan memanaskan diri sendiri. Saya pernah ingat teman saya, ya maaf ya saya nggak perlu bilang, dia lulus dari rumah rehabilitas, saudara. Dia keluar dari rehabilitas narkoba, bebas dari candu. Dia setelah bebas, dia terbeban, terpanggil untuk membantu orang-orang yang pernah ada di lingkaran dia, di lingkaran yang sama. Bukan untuk kembali ke lingkungan lama yang merusak. Dari sini kita belajar. Demikianlah Yesus membebaskan kita. Ya, Yesus membebaskan kita supaya kita juga membebaskan orang lain yang sama seperti kita.
Bukan supaya kita hanya kembali menyamankan diri, tapi menolong orang lain untuk juga mengalami kebebasan yang sama. Saya mau kita belajar dari George Washington, mungkin jarang kita dengar. Siapakah dia? Dia panglima perang kemerdekaan Amerika. Dia berhasil memimpin koloni Amerika meraih kebebasan dari Inggris. Setelah kemerdekaan tercapai, dia bisa saja menggunakan pengaruhnya untuk menjadi penguasa seumur hidup. Tapi dia tolak. Dia tolak kekuasaan absolut jadi penguasa seumur hidup. Dia pilih pemerintahan demokratis yang justru di mana nanti kekuasaannya dibatasi. Yang penting rakyat nomor satu. Dari sini kita belajar, ini hal sederhana yang George Washington beri, hatinya begitu besar. Kemerdekaan bukan jalan untuk mengangkat diri sendiri, tapi tanggung jawab membangun tatanan melindungi semua orang. Kita belajar juga dari Musa memimpin bangsa Israel dari perbudakan Mesir, khususnya kisahnya di Keluaran 3 sampai 14. Kemerdekaan dari Mesir bukan tujuan akhir, karena mereka setelah nyampe Kanaan banyak yang harus Tuhan proses dari bangsa Israel agar setia kepada Allah dan menaati hukumnya di padang gurun. Saat itu bangsa menggunakan kemerdekaan untuk berbuat semaunya. Ya, buat anak lembu emas disembah-sembah, Keluaran 32. Musa berulang kali menegur, membawa mereka kembali pada panggilan Allah. Jadi pembebasan dari perbudakan dosa itu awal. Tujuan akhirnya hidup taat melayani Tuhan. Ya, ini luar biasa. Jadi kemerdekaan adalah panggilan untuk melayani. Ya, bukan hidup seenaknya. Kedua, kemerdekaan apa? Butuh disiplin rohani. Ditekankan di ayat 16 sampai 21. Orang merdeka harus berjalan oleh roh, tidak kembali diperbudak keinginan daging. Jadi disiplin rohani ini bentuk kerajinan rohani. Orang yang rajin berdoa, rajin baca firman, kendalikan diri. Tahukah saudara, kemerdekaan tanpa disiplin akan kembali jadi perbudakan. Saya ulang, kemerdekaan tanpa disiplin akan kembali jadi perbudakan. Kemerdekaan tanpa disiplin akan kembali jadi perbudakan. Sama saya bahas dari dunia olahraga. Bayangkan kalau atlet lari, dia menang medali, apa dia bebas? Justru dia harus mempertahankan kemenangannya karena ada tekanan kompetisi. Nah, apa dia berhenti berlatih? Tidak. Justru dia akan tingkatkan terus. Apa dia makan sembarangan? Tidak. Berarti dia nggak bebas tuh. Bebas. Tapi bebas yang terarah. Bebas yang melayani. Bebas yang butuh disiplin. Ya, itu bebas sebenarnya. Jadi dia harus tetap menjaga kebugaran agar ototnya tidak lemah, agar staminanya tidak turun, dan ia tidak akan bisa bersaing lagi kah? Ya, dia terus akan bersaing. Jadi kemerdekaan ataupun kemenangan hanya dapat bertahan kalau ada disiplin. Kalau kita nggak disiplin, kita akan diperbudak. Nah, disiplin itu tanda kemerdekaan. Orang yang disiplin adalah orang yang merdeka, bukan sebaliknya, saudara. Jangan pikir orang yang bebas, yang mau tidur seenaknya, dia sebenarnya sedang diperbudak oleh keinginannya. Saudara, dalam keuangan, orang yang bebas utang dia lega awalnya. Tapi apakah dia akan terus bebas dari utang? Apa yang perlu dia lakukan? Dia harus buat laporan keuangan, perencanaan keuangan, pakai kartu kredit yang baik, dan tidak lupa harus menabung. Ini bukan dia terikat, justru dia bebas, tapi bebas yang disiplin. Bebasnya supaya dia tetap bebas, dia bebas utang, maka dia harus disiplin. Disiplin finansial. Ini mempertahankan kebebasan itu. Kemudian kalau kita belajar dari pertanian, ya, saudara hal-hal sederhana seperti yang Tuhan sering pakai. Petani yang berhasil itu yang membersihkan ladangnya dari gulma. Ya, dia pasti akan melihat tanahnya akan selalu bebas dari hama kalau dia disiplin. Kalau dia nggak disiplin, dengan konsisten mencangkul, menyiram, mengawasi, gulma pasti tumbuh kembali. Apa dia berarti terikat karena nggak bebas? Enggak, bukan itu kebebasan. Kemerdekaan itu butuh disiplin supaya tetap merdeka. Ada disiplin.
Jadi kebebasan lahan dan gulma hanya bertahan kalau dirawat dengan disiplin. Nah, sama dengan kerohanian kita. Walaupun kita udah terima Kristus, kita mengalami pembebasan dari dosa, lalu kita mengalami kedamaian dalam Tuhan. Apakah kita bebas lalu kita berhenti berdoa? Kan tidak. Justru kita akan harus terus berdoa, baca firman, ya, tidak membiarkan pikiran dikendalikan oleh dunia, tapi kita patahkan belenggunya kepada hidup yang baru. Hidup oleh roh, itu artinya hidup yang disiplin. Itu yang membuat kita merdeka, tetap merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, tadan. Tak tetap setia, tetap setia. Jadi, kemerdekaan sejati dalam Kristus, panggilan hidup rajin dan kasih. Ya, apakah Anda sudah menghasilkan buah? Kalau misalnya Tuhan tanya ya, disiplin di bawah pimpinan roh. Ya, eh, saya juga mau cerita saudara tentang seorang tokoh internasional. Saudara mungkin saudara nggak pernah dengarkah atau pernah dengar? Namanya William Wilberforce. Dia parlemen Inggris abad 18-19. Wah, udah lama sekali ya, beratus tahun yang lalu, beribu tahun. Jadi dia menggunakan kemerdekaan politik dan pengaruhnya untuk menghapus perbudakan di seluruh kekaisaran Inggris. Jadi dia benar-benar menerapi makna arti kemerdekaan. Padahal dia kaya raya, hidup nyaman. Dia memilih kerja keras 40 tahun agar tujuannya yang dari Tuhan itu berhasil. Kerajinannya terlihat dari perjuangannya yang pantang menyerah, meski sering kalah di parlemen. Dan akhirnya dia menang tahun 1833. Sudah lama sekali nih kisah, saudara. Apa relevansinya bagi kita? Wilberforce. Wilberforce ini menunjukkan bahwa kemerdekaan sejati bukan soal bebas. Bukan. Bukan bebas untuk diri sendiri. Tapi bagaimana kita juga membebaskan orang lain melalui upaya keras kita yang setia. Saudara, saya suka perkataan dari William Wilberforce. Tuhan telah menaruh di hadapanku dua tujuan besar. Menekan perdagangan budak atau memperbaiki moral masyarakat. Saya sangat mengagumi Paulus. Dia sosok yang tahu makna kemerdekaan dalam Kristus. Ada banyak ayat mendukung Filipi 4 ayat 8, Galatia 2 ayat 20. Paulus mengatakan perlunya ketekunan, kerajinan, memberitakan Injil ke semua pelosok menyebar ke bangsa non-Yahudi. Kemerdekaan Paulus ini dibebaskan Kristus dari kehidupan lamanya sebagai penganiaya jemaat. Filipi 4 ayat 8, Galatia 2 ayat 20. Kerajinan ini meski sudah merdeka dalam Kristus, dia memilih hidup bekerja keras, baik secara rohani untuk memberitakan Injil tanpa henti maupun secara jasmani. Dia membuat tenda untuk membiayai pelayanannya. Ketekunan Paulus menempuh perjalanan misi ribuan kilometer. Dia menulis surat-surat yang menjadi pondasi iman. Dan dia melayani hingga akhir hidupnya meski sering dipenjara, dianiaya. Dia punya buah roh hidup dari pelayanannya. Banyak gereja berdiri, ribuan orang percaya, dan Injil menyebar ke bangsa-bangsa non-Yahudi. Wow, ini dia menunjukkan bahwa Paulus itu merdeka dari belenggu dosa. Dan dia menggunakan kemerdekaannya untuk melayani dengan tekun, dengan rajin. Dialah tokoh yang sangat konsisten, bekerja keras. Bukan hanya di awal panggilan. Hidupnya membuktikan bahwa kemerdekaan sejati memanggil kita untuk bekerja keras demi kepentingan orang lain, bukan sekedar menikmati kebebasan pribadi. Paulus merdeka dan rajin melayani. William Wilberforce merdeka dan rajin memperjuangkan kebebasan orang lain. Ini contoh teladan kemerdekaan sejati. Tadi itu yang kedua, saudara. Dan yang ketiga, kemerdekaan membuat hidup berbuah. Saudara, dari ayat Galatia 5 ayat 22-26 dikatakan buah roh adalah tanda kemerdekaan sejati, kasih, sukacita, damai sejahtera,
kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Orang merdeka pasti berdampak nyata, bukan sekedar menikmati kebebasannya. Jadi kemerdekaan sejati tidak hanya kita yang rasakan, bukan hanya kita yang nikmati, tapi luar biasanya orang lain juga menikmatinya. Melalui apa? Melalui buah hidup kita. Pohon itu nggak bisa menikmati buahnya sendiri, orang lain yang menikmati. Saudara, saya suka kalau mengatakan tentang kemerdekaan ini membuat hidup berbuah ya saudara. Kemerdekaan tidak hanya dirasakan oleh orang lain, tapi juga bukan hanya kita yang merasakannya, orang lain juga. Saya kagum dengan Mother Teresa. Siapa dia? Dia orang biasa, bukan orang kaya. Dia hanya biarawati biasa. Tapi dia bebas menggunakan kebebasannya dengan meninggalkan kehidupan nyaman di biara. Dia tinggal di tengah kemiskinan Kalkuta. Tidak hanya merasa bebas sebagai rohaniawan, dia berbuah kasih, kesabaran, kelemah lembutan kepada ribuan orang terbuang. Saudara, saudara ini luar biasa ya, saudara ini memberkati sangat memberkati saya, saudara ya, tentang kisah Mother Teresa ini. Nah, Mother Teresa menjadi teladan yang luar biasa untuk kita bersama, saudara. Ya, dia sudah memberi kita contoh yang luar biasa sekali. Jadi, dia berbuah lewat kesabarannya. Jadi dalam pelayanannya dia mengorbankan dirinya ya dengan kelembutan dia menembus berbagai agama. Kita juga tahu kisah Yusuf bebas dari penjara bukan untuk kenikmatan pribadi tapi jadi berkat bagi banyak orang. Terutama di masa kritis kelaparan, dia menyalurkan buah rohnya. Apa buah roh Yusuf? Setia, baik, bisa menguasakan diri. Ini dinikmati oleh semua orang. Saudaranya yang dulu juga mengkhianati menikmatinya. Jadi kemerdekaan sejati selalu meninggalkan jejak buah. Dan jejak buahnya itu bisa dinikmati orang lain. Bukan sekedar kenangan manis. Seperti Mother Teresa mencerminkan buah. Ada kasih di situ, kemurahan, kesabaran, kelemah lembutan. Jadi kemerdekaan bukan untuk kepentingan sendiri. Tapi jadi saluran berkat. Itu yang merdeka. Paulus, dia udah bebas dari belenggu dosa, legalisme. Bisa aja dia diam, tenang. Tapi dia menyalurkan hidupnya melayani. Dia membangun jemaat. Dan sering dalam surat-suratnya kita baca. Dari Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Dia menekankan bahwa kemerdekaan itu diwujudkan lewat buah roh yang dapat dirasakan orang lain. Jadi kemerdekaan membuat hidup kita berbuah. Ini ditekankan kemerdekaan sejati tidak hanya dirasakan, tapi dinikmati orang lain melalui buah hidup kita. Pohon mangga berbuah lebat. Ya, dirawat baik, dia akan berbuah manis, banyak. Tapi nggak dimakan oleh pohon itu. Tapi orang yang lewat, orang yang memelihara dia. Artinya kemerdekaan sejati membuat hidup kita menghasilkan buah yang dinikmati orang lain lewat kasih di dalam kita, sukacita, damai sejahtera. Jadi orang pun menikmati buahnya, sudah makin sabar ikut Tuhan. Saudara, seperti mata air di padang gersang. Mata air yang bebas dari racun dan tersumbat, baru inilah yang bisa mengalirkan air segar. Jadi kalau air kotor, lihat sumbernya. Kalau kotor pasti kotor sampai kemanapun kotor, kecuali ada filter disaring ya saudara. Ini kalau mau jadi mata air yang bagus ya, ini harus yang dia benar-benar bebas dari racun. Ya, sehingga bisa dinikmati tanaman, hewan, manusia. Artinya apa? Kemerdekaan dalam Kristus memang pasti membebaskan kita dari racun dosa. Supaya apa? Supaya aliran hidup kita jadi berkat menyegarkan orang lain. Lilin. Lilin itu memberi cahaya, bukan untuk dirinya, tapi semua ruangan yang di mana dia ditempatkan. Demikianlah kemerdekaan, bukan untuk kita, bukan untuk kesombongan, tapi menerangi, menuntun orang lain lewat sikap hidup yang penuh buah. Kebun yang terawat, ini akan penting untuk dibersihkan terus agar bebas dari gulma. Diberi pupuk supaya sayur buahnya segar. Ini yang akan memberi makan banyak orang. Jadi hidup yang merdeka, dimerdekakan dalam Kristus, harus dibersihkan dari gulma dosa, supaya hidupnya bermanfaat bagi orang lain.
Seperti angin yang sejuk, dia tidak menyimpan kesejukannya untuk dirinya. Tapi siapapun yang berada di dekatnya, demikianlah buah roh. Kelemah lembutan, kesabaran ini memberi keteduhan bagi orang di sekitar kita. Sehingga terlihat kemerdekaan kita juga dirasakan orang lain. Saudara, ini luar biasa, saudara. Saya sangat diberkati dengan ini semua, saudara. Buah roh, sukacita, kasih, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, ya. Jadi kalau orang yang sudah merdeka, kemerdekaan sejatinya ditunjukkan lewat buahnya ada, buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, ya. Nah, saya juga suka. Saya juga suka Nehemia ini, saudara. Dia memimpin pembangunan tembok Yerusalem dengan rajin dan gigih meski sudah merdeka dari pembuangan, saudara. Luar biasa. Saya suka Tabita, saudara ya. Dia wanita yang rajin membuat pakaian bagi janda-janda. Dia hidup. Nah, ada presiden kita, Presiden B.J. Habibie, saudara. Jadi B.J. Habibie mungkin jarang kita dengar. Dia memakai kecerdasannya, eh, kerajinannya untuk membangun bangsa kita lewat teknologi, pesawat, pendidikan, industri, dan kemerdekaan, saudara. Jadi, saya ringkas, kemerdekaan itu adalah panggilan, bukan pembenaran diri. Kemerdekaan itu oh, tujuannya bukan hanya untuk kita, tapi dinikmati, ya, dinikmati oleh orang lain, ya. Jadi, kebaikan kita yang ketiga itu menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Kebaikan yang memberi kesaksian, mengalahkan kematian. Kebaikan yang mewariskan iman. Ya, demikian saudara firman Tuhan yang bisa saya ringkas, di mana tadi kita yang pertama hidup berbuah dalam kebaikan, kemudian kasih yang memulihkan martabat, ya saudara. Hidup ini untuk melayani. Melayani, melayani, lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani, lebih sungguh. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Jadi kemerdekaan adalah panggilan melayani. Perlu dijaga dengan disiplin rohani. Dan yang sejati pasti berbuah roh yang dinikmati banyak orang. Mari kita berdoa, Tuhan, aku tidak mau kemerdekaan ini alasan hidup seegois mungkin, sebebas mungkin menurut diriku. Tapi bentuk aku menjadi hamba kasih, disiplin dalam roh dan berbuah untuk memuliakan namamu. Hamba sudah selesai memberitakan firman-Mu, tapi Engkau akan tetap berfirman senantiasa, Tuhan. Berfirmanlah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin, amin, saudara. Demikian firman Tuhan. Terima kasih yang ada di TikTok. Tuhan memberkati. Shalom.